Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama dari kelas E. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan aplikasinya. Baik, untuk mendidik anak, para pendidik tidak hanya perlu memahami teori-teori perkembangan, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan yang berlaku pada anak. Karena dengan adanya prinsip-prinsip perkembangan ini, bisa diketahui apa sebenarnya hakikat dari anak. Selanjutnya, pendidik bisa diarahkan sesuai dengan hakikat anak, tidak meleset dari sifat-sifat anak. Adapun prinsip-prinsip perkembangan pada anak, yaitu diantaranya adalah yang pertama, prinsip kesatuan organis. Prinsip kesatuan organis ini merupakan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lainnya saling berpengaruh. Contoh, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan. Artinya, kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan. Seperti menguasai kata, kalimat, dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip ini, maka dalam pendidikan disarankan agar pelajaran-pelajaran yang diberikan ada hubungannya antara satu dengan bagian lainnya. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka diperlukan adanya kurikulum pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Prinsip ini menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang perkembangannya cepat dan ada juga perkembangannya yang lambat. Selanjutnya adalah tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Misal, A berjalan 1 tahun, terus B berjalan 5 tahun. Akan tetapi selisihnya ini sedikit, masih tergolong umum. Mungkin A lebih sehat, tetapi B masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, ialah adanya pendidikan klasikal. Jadi, meskipun anak-anak mempunyai perbedaan, tetapi pada tingkat usia yang sama, mereka masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Keuntungan dari konsekuensi prinsip tersebut ada dua, yaitu pendidikan dapat dilaksanakan secara klasikal, dan yang kedua yaitu alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dapat relatif lama. Contohnya adalah di taman kanak-kanak, anak siap masuk pada usia 4-5 tahun, di mana anak-anak membutuhkan alat-alat tertentu sesuai dengan perkembangan dengan prinsip tersebut. Maka alat-alat yang digunakan bisa relatif lama karena anak tidak boleh masuk TK pada usia 3 tahun. Selanjutnya, prinsip interaksi. Prinsip interaksi terbagi menjadi beberapa, yaitu pendidik harus memberikan lingkungan variasi atau pendidikan seluas-luasnya pada anak. Di sini bakat anak bisa berkembang karena adanya stimulus yang diberikan. Contohnya, pendidikan SD belum ada pembagian seperti di SLTA, sedangkan di SLTA sudah dapat dilihat bakatnya, sehingga sudah diadakan pembagian, misal STM, SMEA, atau SMU. Ada jurusan IPA dan IPS. Jadi, mula-mula diberi situasi yang luas agar anak dapat mengembangkan bakatnya. Yang kedua yaitu pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh pembawaan anak. Orang tidak dapat memberikan pendidikan SLTA kepada individu yang IQ-nya di bawah 90. Selanjutnya, anak bukan manusia yang pasif, tetapi adalah manusia yang aktif. Dengan keaktifannya, anak bisa menunjukkan kehendaknya. Oleh karena itu, kemauan anak harus dipupuk. Tidak boleh mengekang anak dalam batas-batas yang normal. Selanjutnya, prinsip kematangan. Prinsip kematangan ini adalah usaha belajar atau pendidikan yang diberi oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Misal, anak berusia 7 bulan baru bisa duduk, tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Selanjutnya, setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk yang pertama itu mempertahankan diri. Adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada.
Selanjutnya, mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi, dan sebagainya merupakan hasrat untuk berkembang apa yang sudah ada. Selanjutnya, fungsi yang tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contoh, menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya secara bersamaan. Hanya pada waktu-waktu tertentu. Salah satu fungsi yang kelihatan menonjol sehingga nampak secara berurutan. Selanjutnya, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan anak semakin maju, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. Contohnya, bayi memiliki gerakan-gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakan makan dapat dipisahkan, misalnya tangan saja, dan gerakan makin dapat dikoordinasikan, misalnya koordinasi gerakan tangan dan kaki. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu alasan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan terencana. Apabila pengaruh itu tidak disadari, maka pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi secara tidak normal. Dengan demikian, orang harus sadar bahwa pendidikan diberikan adalah baik. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya, yaitu mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan aplikasinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.